Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, perangkap saat Anda mengira rasa takut sebagai kebenaran. Bayangkan kamu sedang berdiri di depan sebuah pintu. Di baliknya, ada hidup yang selalu kamu inginkan. Tapi sebelum kamu bisa membukanya, ada suara dalam kepala yang membisik. Kalau gagal gimana? Nanti dibilang nekat. Atau yang lebih halus, jangan sekarang dulu, belum waktunya. Suara itu tidak teriak. Dia tenang, rasional, meyakinkan, dan yang paling menyesatkan, dia terdengar seperti kamu, padahal belum tentu. Bisa jadi yang bicara itu bukan kamu, tapi rasa takut yang menyamar jadi kebenaran. Kita semua pernah berada di situasi itu. Momen di mana kita yakin betul bahwa mundur adalah keputusan yang bijak. Padahal mungkin itu cuma ketakutan yang terlalu lihai menyamar jadi logika. Dan sayangnya, semakin sering kita membiarkan rasa takut mengatur keputusan, semakin kita percaya bahwa ia benar. Seolah-olah ia tahu apa yang terbaik untuk kita. Padahal, bisa jadi dia hanya tahu apa yang paling nyaman, bukan yang paling tepat. Kita hidup dalam budaya yang sering menyamakan kehati-hatian dengan kebajikan, yang mengajarkan jangan malu-maluin, atau yang penting aman. Kita dibentuk untuk menghindari risiko, bukan karena kita lemah, tapi karena kita diajarkan bahwa yang berbeda itu berbahaya. Akhirnya kita percaya bahwa rasa takut adalah sinyal pasti bahwa sesuatu itu salah. Padahal, bisa jadi itu justru pertanda kamu sedang bergerak ke arah yang benar, ke tempat di mana kamu belum pernah berada. Ketika kamu percaya bahwa rasa takut itu fakta, kamu menciptakan realitas palsu. Kamu mulai menghindari panggilan hidupmu. Kamu menunda keputusan yang sebenarnya kamu tahu harus diambil. Dan kamu hidup dalam cerita yang bukan kamu tulis sendiri, tapi hasil dari warisan kolektif. Trauma, opini, ekspektasi yang disampaikan sejak kamu kecil. Ada banyak orang yang kelihatannya aman-aman saja, padahal hidup dalam penjara pikiran. Mereka tidak pernah gagal, tapi juga tidak pernah benar-benar hidup. Mereka tidak pernah malu, tapi juga tidak pernah punya sesuatu yang layak dibanggakan. Dan barangkali kamu juga merasa begitu. Kamu tahu ada yang salah, tapi terlalu logis untuk dianggap masalah. Kamu merasa tidak puas, tapi tidak cukup sakit untuk diubah. Itu karena rasa takut tahu cara menyelinap ke dalam logika. Dia tidak melawan terang-terangan, dia berdiskusi dengan sangat cerdas. Dan kadang kamu kalah dalam debat yang kamu bahkan tidak tahu sedang kamu jalani. Tapi mari jujur, apakah semua hal yang kamu takuti benar-benar terbukti? Atau hanya hasil dari perhitungan yang tidak pernah kamu uji? Dan jika kamu berhenti mempercayai ketakutanmu sejenak, apa yang mungkin berubah? Bisa jadi, kamu akan lihat bahwa hal yang kamu takutkan bukan monster, tapi bayanganmu sendiri yang membesar karena cahaya datang dari arah yang salah. Kita tidak bisa menyingkirkan rasa takut sepenuhnya, tapi kita bisa memposisikannya dengan benar. Kita bisa belajar melihatnya bukan sebagai pemilik kebenaran, tapi sebagai tamu yang datang membawa pesan. Kita dengarkan, kita pikirkan, tapi tidak selalu kita ikuti. Dan jika kamu mulai meragukan rasa takutmu, mungkin untuk pertama kalinya kamu akan mulai percaya pada keberanianmu. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, rasa takut bukan kebenaran. Dia hanya opini yang sudah terlalu sering kamu dengarkan tanpa pernah ditanya balik. Sekarang saatnya kamu balik bertanya, kalau semua yang aku yakini tentang rasa takut itu salah, apa yang akan aku lakukan hari ini? Dan mungkin, itulah hari pertama kamu mulai hidup sebagai dirimu yang sebenarnya. Poin kedua, keberanian, bukanlah ketiadaan rasa takut. Kamu mungkin pernah dengar orang berkata, "Jangan takut, berani aja." Tapi kenyataannya,
keberanian bukan tentang menghilangkan rasa takut. Justru sebaliknya, keberanian hanya bisa muncul jika rasa takut itu ada, dan kamu memutuskan untuk tetap melangkah meski seluruh tubuhmu ingin mundur. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, rasa takut seringkali menyamar jadi logika. Tapi kali ini, kita melihat dari sisi lainnya. Apa yang terjadi saat kamu tidak mengusir rasa takut, tapi mengajaknya berdampingan? Kebanyakan orang mengira bahwa keberanian hanya milik mereka yang terlihat lantang, tegas, dan tidak goyah. Padahal kenyataannya, ada banyak keberanian yang tak terlihat. Seorang ibu yang bertahan demi anaknya. Seorang anak muda yang memilih jalan sunyi karena tidak ingin hidup dalam kepalsuan. Seorang pekerja yang memilih berhenti demi menjaga kesehatan mentalnya. Tak ada panggung, tak ada sorakan. Tapi keberanian mereka nyata. Dan menariknya, keberanian seperti itu seringkali terasa menyakitkan. Bukan karena tindakannya salah, tapi karena dunia di sekitar kita tidak terbiasa melihat orang yang jujur pada dirinya sendiri. Kadang, kamu akan dicap egois, keras kepala, bahkan dianggap tidak tahu diri. Tapi mungkin, itu adalah harga dari menjadi otentik. Kalau kamu pernah merasa bersalah setelah membuat keputusan besar yang kamu tahu benar, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami konflik batin yang sama. Ada rasa bersalah ketika kamu memilih jalur yang tak diharapkan orang lain. Tapi justru di situ letak keberaniannya. Karena kamu memilih kebenaran pribadi, bukan validasi sosial. Dan di zaman sekarang, ada satu hal yang menarik. Banyak orang terlihat berani, tapi sebenarnya hanya mencari validasi. Terutama di media sosial. Berani tampil berbeda, berani bersuara, selama itu disukai banyak orang. Tapi bagaimana jika keberanian itu harus kamu lakukan sendiri, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan? Disitulah ujiannya. Bukan soal seberapa keras kamu bicara, tapi seberapa dalam kamu bisa berdiri atas nilai-nilaimu sendiri. Tapi mari kita perjelas. Tidak semua keberanian adalah keputusan yang bijak. Ada juga keberanian yang muncul dari ego, dari amarah, dari keinginan untuk menunjukkan sesuatu. Bukan karena memang itu perlu dilakukan. Maka penting untuk bertanya, apakah aku melangkah karena aku tahu ini benar, atau hanya karena aku ingin terlihat berani? Riset neurologis menunjukkan bahwa otak kita bisa membedakan antara keberanian yang sadar dan reaksi impulsif. Korteks prefrontal akan aktif ketika seseorang memilih bertindak setelah mempertimbangkan risiko. Artinya, keberanian sejati bukan soal cepat bertindak, tapi tetap bertindak setelah kamu tahu risikonya. Dan ini bisa kamu latih. Keberanian itu bukan karakter bawaan, tapi kebiasaan yang dibentuk lewat keputusan-keputusan kecil. Setiap kali kamu memilih untuk bicara saat kamu ingin diam, setiap kali kamu jujur meski takut ditolak, setiap kali kamu bertahan padahal ingin menyerah, itulah saat keberanian tumbuh. Bisa jadi, selama ini kamu mengira dirimu pengecut, padahal kamu hanya belum sadar bahwa ketakutanmu bukan tanda kelemahan, tapi panggilan untuk jujur, untuk bertumbuh, untuk bergerak meski tidak yakin. Dan ingat, kamu tidak harus melangkah besar. Bahkan keberanian yang paling mengubah hidupmu bisa saja berawal dari keputusan terkecil yang kamu ambil hari ini. Pertanyaannya sekarang, kamu akan tunggu sampai keberanian itu datang? Atau kamu mulai bertindak dulu meski takut masih ada? Karena keberanian bukan tentang menunggu sampai kamu siap, tapi tentang memilih tetap bergerak, walau belum yakin akan hasilnya. Poin ketiga, tulis ulang cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri. Kadang yang paling diam, justru paling menentukan arah hidup kita. Bukan orang lain, bukan keadaan, tapi narasi. Cerita yang kita ulang terus-menerus di kepala. Suara yang tak pernah berhenti berbicara, bahkan saat semuanya tampak tenang dari luar. Pernah nggak kamu bertanya, siapa sebenarnya yang menulis cerita itu? Siapa yang bilang kamu lemah? Siapa yang meyakinkan bahwa kamu harus puas jadi baik tanpa boleh gagal? Apakah itu kamu? Atau itu hanya suara lama yang belum kamu sadari sudah mengambil alih seluruh arah hidup?
Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, keberanian bukan tentang melawan rasa takut secara frontal. Tapi sekarang, mari kita selami lebih dalam. Bagaimana rasa takut bisa menyusup ke dalam narasi diri dan menjadi identitas yang kita peluk begitu lama. Tanpa sadar, kamu mungkin hidup bukan sebagai dirimu, tapi sebagai versi yang dibentuk dari peringatan orang tua, kegagalan masa lalu, atau luka yang belum sembuh. Jangan neko-neko, kita orang biasa. Itu kalimat yang sering terdengar. Mungkin dulu niatnya baik, agar kamu tetap aman. Tapi jika itu terus diputar ulang di kepala, ia berubah jadi pagar tak kasat mata yang mengunci potensi. Lama-lama, kamu sendiri lupa bahwa pagar itu bisa dibuka, karena kamu yang punya kuncinya. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketakutan mereka bukan berasal dari kenyataan, tapi dari cerita internal yang terus diperkuat. Misalnya, ketika kamu bilang ke diri sendiri, "Aku memang nggak bisa." Itu bukan fakta, itu narasi. Dan semua narasi bisa ditulis ulang. Masalahnya, mengubah narasi tidak selalu menyenangkan. Kadang justru menyakitkan. Karena saat kamu menulis ulang kisahmu, kamu juga sedang mengkhianati bagian dirimu yang dulu percaya bahwa diam dan aman adalah satu-satunya pilihan. Rasa bersalah itu nyata, tapi itu bukan pertanda kamu salah. Itu tanda kamu sedang bertumbuh. Dan menariknya, otak kita memang didesain untuk menyunting ingatan agar sesuai dengan narasi dominan yang kita yakini. Kalau kamu terus menyebut dirimu lemah, otak akan mengedit ingatan agar sesuai. Kegagalan lebih mudah diingat, keberhasilan mudah dilupakan. Tapi sebaliknya, saat kamu mulai menulis ulang dengan jujur dan sadar, perlahan ingatan yang muncul juga akan berubah. Itulah kenapa banyak pendekatan psikologis modern, seperti terapi naratif, justru dimulai dengan satu langkah: mengganti cara kamu bercerita tentang masa lalu. Kamu tidak harus membohongi diri. Kamu hanya perlu menambahkan perspektif yang selama ini tertutup oleh rasa takut. Sekarang bayangkan, kalau hidupmu adalah buku, apakah kamu akan merekomendasikannya ke orang lain? Apakah kamu bangga dengan tokoh utamanya? Atau selama ini kamu hanya mengulang bab yang sama dengan judul yang berbeda? Mungkin satu-satunya hal yang menghalangimu dari perubahan besar hanyalah satu kalimat. Kalimat lama yang dulu kamu anggap sebagai kebenaran mutlak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai menulis ulang. Kamu bisa mengganti kalimat "aku nggak bisa" dengan "aku sedang belajar." Atau dari "aku bukan siapa-siapa" menjadi "aku sedang membangun jalan yang belum pernah ada sebelumnya." Dan ingat, tidak semua orang akan memahami cerita barumu. Bahkan orang-orang terdekat bisa merasa tidak nyaman melihatmu berubah. Tapi apakah kamu akan menahan hidupmu hanya untuk mempertahankan naskah yang tak lagi kamu percayai? Kamu boleh merasa takut saat memegang pena baru itu, tapi kamu juga harus tahu, tidak ada orang lain yang bisa menuliskan akhir cerita hidupmu selain kamu sendiri. Kamu bukan karakter dari masa lalu. Kamu adalah penulis masa depanmu. Dan setiap kata yang kamu pilih hari ini akan menentukan arahmu besok. Jadi, apa kalimat pertama yang akan kamu tulis ulang malam ini? Poin keempat, metode untuk memburu rasa takut. Ada satu hal yang jauh lebih menakutkan daripada rasa takut itu sendiri. Ketakutan yang tidak dikenali, yang menyelinap dalam bentuk alasan, kesibukan, atau bahkan kepura-puraan bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal kalau kamu duduk diam dalam gelap, kamu tahu betul, ada sesuatu di dalam dirimu yang kamu hindari untuk dihadapi. Seringkali kita tidak benar-benar takut gagal. Kita takut kehilangan siapa diri kita ketika tidak lagi berlindung di balik ketakutan itu. Takut kalau ternyata kita punya pilihan, dan pilihan itu menuntut kita untuk berubah. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, narasi lama yang tumbuh dari rasa takut seringkali menjadi identitas kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau identitas itu salah?
Bagaimana kalau selama ini kamu hanya hidup di balik tirai cerita lama yang tak pernah kamu pertanyakan? Maka dari itu, poin kali ini bukan sekadar refleksi, ini undangan. Undangan untuk menyalakan senter dan masuk ke ruangan terdalam dalam dirimu sendiri. Bayangkan ini, kamu sedang berdiri di depan pintu. Di baliknya ada ingatan, trauma, ketakutan masa kecil. Semua yang kamu simpan rapat-rapat agar tetap terlihat tenang. Tapi apa yang akan terjadi kalau kamu membukanya? Kemungkinan besar, tidak akan ada monster seperti yang kamu bayangkan. Mungkin hanya ada suara kecil yang berkata, "Aku takut sendirian." Dan kamu bisa menjawab, "Aku di sini sekarang." Filosofi lama sudah mengajarkan ini jauh sebelum terapi modern. Bahwa kita tidak mungkin menjadi versi terbaik dari diri kita jika kita belum pernah duduk berdampingan dengan rasa takut kita sendiri. Bukan untuk mengusirnya, tapi untuk mengenalinya. Lalu bagaimana cara melakukannya? Banyak orang berpikir menghadapi rasa takut harus besar, frontal, dan dramatis. Padahal cara paling efektif adalah bertahap. Seperti dalam terapi exposure, kamu tidak langsung menghadapi gelombang.